Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita sehat dan bahagia senantiasa. Amin saudara. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan topik pengendalian diri. Saudara-saudari yang saya kasihi, salah satu kunci keberhasilan dalam hidup ini, dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki pengendalian diri. Ya. Kegagalan dalam mengendalikan diri akan membawa banyak masalah dalam kehidupan kita. Dapat dikatakan salah satu ukuran kedewasaan rohani adalah ketika seseorang mampu memiliki pengendalian diri. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan betapa pentingnya sebuah pengendalian diri. Seperti apa yang dicatat di dalam Amsal pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-28. Di sana dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudari yang saya kasihi, Natsi ini mengatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri atau gagal mengendalikan dirinya itu seibarat sebuah kota yang roboh temboknya, saudara. Sehingga serbuan musuh yang datangnya dari segala arah dapat melukai bahkan menghancurkan kehidupannya. Saudara-saudari yang saya kasihi, pada zaman dahulu setiap kota selalu dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan kuat. Ya, adapun fungsinya sebuah tembok atau benteng, saudara, ya, satu bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk mengelilingi satu daerah, saudara, di mana di dalam ada kota, ada desa atau ada kampung, saudara. Ya, sehingga tembok atau benteng itu menjadi tempat perlindungan ya terhadap serangan yang datang dari pihak luar atau musuh, saudara, yang mencoba masuk ke dalam, hendak menyerbu, hendak menguasai kota. Sehingga apabila tembok itu roboh, saudara, maka bisa dipastikan musuh akan sangat mudah masuk ke dalam dan menyerang, menguasai kota, mendudukinya. Seperti itu jugalah gambaran orang yang tidak punya pertahanan diri yang kuat, atau di dalam hal ini dikatakan tidak memiliki pengendalian diri, atau orang yang tidak memiliki penguasaan diri, saudara. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri atau tidak punya penguasaan diri, saudara, maka bisa dipastikan kita akan menjadi sasaran empuk dari musuh. Mungkin kita bertanya, siapa yang menjadi musuh kita? Nah, musuh kita adalah tentu saja iblis. Ya, iblis dengan segala tipu muslihatnya yang mencoba menjebak setiap kita orang-orang yang percaya. Ya, seperti apa yang digambarkan oleh Rasul Petrus dengan berkata, satu kata-kata himbauan kepada kita agar kita menyadari dan berjaga-jaga. Ya, karena lawan kita atau musuh kita si iblis itu berjalan berkeliling. Ya, sama seperti ya singa yang mengaum-ngaum. Ya. Musuh yang berkeliling mencari celah, mencari tembok yang mulai roboh, benteng yang rapuh, saudara, dan hendak menelannya, hendak menguasainya, hendak menyerbu masuk ke dalam. Pagi ini saya hendak membawa kita untuk memahami, mengerti bahwa pengendalian diri ini adalah satu tembok, satu benteng yang harus betul-betul kita jaga, yang harus betul-betul kita bangun dengan kokoh, saudara, sehingga kita tidak mudah ya diserbu atau diserang oleh iblis, saudara, dengan segala tipu daya
muslihatnya yang mencoba menjebak dan menjatuhkan kita. Kita bisa melihat ada banyak orang mengalami masalah dalam persoalan pengendalian diri ini, saudara. Dan akhirnya ada banyak yang kemudian berdampak dalam kehidupan pribadi, bahkan karir yang kemudian tidak menjadi baik, kacau hidupnya. Ada orang yang terpaksa dipenjarakan karena tuduhan penganiayaan, bahkan pembunuhan, jatuh di dalam narkotika, narkoba, saudara, ya, jatuh di dalam korupsi, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan lain. Dan kalau kita melihat semuanya itu bersumber dari benteng yang roboh, tidak adanya pengendalian diri, sehingga iblis datang menjebak dan membawanya kepada segala keinginan dunia yang menyesatkan dan menghancurkan kehidupannya. Saudara-saudari yang saya kasih, seringkali kita jumpai bahkan ada banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain karena memiliki karakter yang kurang terpuji, misal mudah marah, ucapan yang tidak terkontrol, suka menjelekkan orang, menghakimi, ya, menggosip. Intinya segala keinginan daging yang justru lebih dominan daripada keinginan roh. Ya, orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri hanyalah menunjukkan, memamerkan hal-hal yang demikian, saudara. Itulah sebabnya kita tidak boleh memiliki tembok yang rapuh seperti orang yang tidak menguasai dirinya, sehingga tembok itu bisa roboh dan kota hati kita, kota kehidupan kita kemudian rapuh dan hancur. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang pengendalian diri di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman kepada Yesus, penting sekali bagi kita untuk memiliki penguasaan diri dalam segala hal. Ya, kita harus tahu bahwa penguasaan diri atau pengendalian diri ini adalah bagian dari buah roh, saudara. Ya, orang yang memiliki penguasaan diri akan mampu menjaga dirinya terhadap segala pengaruh dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, saudara. Ya, karena itu penulis Amsal sangat mengapresiasi sebenarnya, ya, orang yang hidupnya mampu mengendalikan dirinya. Seperti apa yang dicatat di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, luar biasa, saudara. Kita harus memiliki satu kualitas pengendalian diri, kualitas kesabaran yang seperti yang digambarkan oleh Amsal ini, saudara, yang kemudian kepada kita disebut sebagai orang yang melebihi seorang pahlawan. Ya, seorang pahlawan, seorang yang hebat, orang yang mampu mengendalikan dirinya, tahu kapan dia menyerang, tahu kapan dia berhenti. Seorang pahlawan, saudara. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Nah, mungkin pada pagi hari ini kita bertanya, apa itu pengendalian diri sehingga saya harus memilikinya di dalam kehidupan saya? Saudara-saudari yang saya kasihi, pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas, tidak mudah dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi, atau sikap tidak kompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran, saudara. Jadi sikap tegas, sikap tidak kompromi terhadap segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran. Pengendalian diri berbicara tentang komitmen seseorang untuk hidup benar. Komitmen seseorang untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang disertai dengan tekad untuk meninggalkan, membuang, dan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kehidupan lama yang seringkali membawa seseorang makin jauh dari jalan Tuhan. Namun sebaliknya, dia bertekad untuk hidup taat seturut dengan firman Tuhan.
Itulah pengendalian diri, saudara. Sekali lagi, pengendalian diri adalah sebuah sikap tegas yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita memiliki pengendalian diri, itu berarti kita berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak benar, kepada hal yang berbau kefasikan, keduniawian. Seperti ada tertulis, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang di dalam Titus pasal 2. Ya. Ayat yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita harus dididik supaya kita bisa meninggalkan kefasikan, ketidakbenaran, keinginan-keinginan duniawi. Ya. Inilah pengendalian diri, saudara. Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk memiliki pengendalian diri memang tidak ada cara lain. Dibutuhkan satu kemauan yang keras, satu tekad, satu semangat, satu kerja keras. Ya. Karena kita harus mengingat roh ini memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Daging lemah. Itulah sebabnya keinginan-keinginan daging tidak boleh menguasai kehidupan kita. Sebaliknya kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam keinginan roh, keinginan Tuhan, bukan keinginan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk memiliki penguasaan diri ada harga yang harus dibayar, saudara. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, memang ini sangat penting. Kita harus terus belajar, melatih diri. Apapun harga yang harus dibayar, lakukan, saudara. Miliki pengendalian diri. Karena dengan kita menguasai diri, dengan kita memiliki pengendalian diri, maka sebenarnya kita sedang memenuhi satu syarat yang Tuhan tetapkan bagi kita. Syarat yang diberikan oleh Yesus sebagai syarat untuk mengikut Dia. Ya. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi menyangkal diri itu sudah berbicara tentang satu tekad yang kuat. Apapun harga yang harus dibayar, lakukan, saudara. Demi untuk mengikut Yesus, demi untuk menuruti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Taat kepada firman Tuhan, saudara. Melakukan kebenaran-kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mampu menyangkal diri. Kita harus mampu mengendalikan diri, menguasai diri. Mampu mengendalikan diri berarti, saudara, apa? Kita mampu menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kemampuan untuk bisa menawan pikiran dengan segala keinginannya dan menaklukkannya di bawah kaki Yesus. Inilah pengendalian diri. Ketika kita harus berkata tidak kepada hal-hal yang sifatnya nafsu duniawi ini. Itulah pengendalian diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, tentu saja memiliki penguasaan diri atau pengendalian diri adalah sesuatu yang harus menjadi harapan kita. Amin, saudara. Untuk memiliki penguasaan diri ini haruslah menjadi target kita. Karena ini adalah cara yang tepat untuk bisa menyediakan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menyediakan kehidupan kita kehidupan yang menaati setiap firman Tuhan. Kehidupan yang berkualitas jika di dalam hidup kita ada pengendalian diri. Saudara-saudari yang saya kasih, untuk bisa kita memiliki penguasaan diri atau pengendalian diri, saudara, maka cara yang tepat adalah kita harus memberikan waktu lebih untuk berelasi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan lewat apa, saudara? Merenungkan firman-Nya siang dan malam.
di dalam doa-doa permohonan kita. Dan kita memiliki waktu-waktu doa, waktu-waktu berelasi dengan Tuhan. Kita akan menjadi tenang, kita akan berada di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan. Sehingga perkataan dan perbuatan kita semuanya terkontrol. Ketika kita mau bergaul karib dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan membimbing kehidupan kita untuk hidup di dalam ketaatan, untuk hidup di dalam pengendalian diri yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini doa saya bagi setiap saudara, kiranya setiap kita memiliki pengendalian diri di dalam segala hal. Dan apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, landaskan kehidupan kita kepada sikap takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, hati dan pikiran kita semua terjaga. Pikiran-pikiran kita taklukkan dengan segala keinginannya di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita